Oke, halo guys. Kali ini kita akan bahas mobil Maxus Miva 9 yang merupakan satu-satunya MPV mewah bertenaga baterai pertama yang ada di Indonesia dan juga di dunia untuk sementara ini. Jadi bagian depannya sudah ada radar untuk teknologi adaptive cruise control, kemudian ada DRL dan juga lampunya yang terpisah di bawah. Selanjutnya di bagian kaca depan, mobil ini juga tersematkan kamera yang menjadi satu bagian dari fitur adaptive cruise control. Di bagian spion juga dilapisi krom dan bannya menggunakan 235 55 R19 VXL. Untuk velg juga dia menggunakan layaknya mobil listrik lainnya, ada aero velg ya. Jadi untuk meningkatkan aerodinamis sehingga bisa memperpanjang range dari mobil ini. Di bagian samping termasuk di spion dan juga handle terdapat chrome termasuk di window line-nya, dan juga di mobil ini sudah memiliki fitur keyless. Jadi kelas mobil ini sama dengan Mercedes V-Class Sprinter maupun kelas Alphard, walaupun dia memiliki bodi yang lebih besar. Bagian interiornya sangat mewah, dilapisi full kulit, kemudian yang modelnya perforated ya, dengan jahit-jahitan yang tidak biasa, saling cross line, jahitannya berwarna putih dan full interiornya sangat mewah. Namun disayangkan, menurut kami speedometernya cukup kecil untuk bodi sebesar ini. Nah, ini kita lihat detail-detail dari door trimnya, kemudian tombol-tombol power window-nya yang mengingatkan kita dengan mobil Mercy ya, mirip gitu. Selanjutnya ini kisi-kisi AC-nya bisa dibuka dan ditutup, juga dilapisi dengan aluminium brace ya. Selanjutnya spion juga tentunya sudah retractable. Ini penampilan dari setirnya, 2 palang cukup elegan, dilapisi full kulit, banyak tombol-tombol di sekitaran jempol bagian kanan dan kiri dengan tulisan Maxus di tengahnya. Untuk informasi sebenarnya cukup lengkap, namun hanya tampilannya saja yang kurang cukup lebar dan terlihat bezelnya cukup tebal. Ini bisa kita pilih menu melalui setir di bagian kanan, dan juga ada heated steering wheel ya untuk bisa memanaskan setir. Sebenarnya nggak terlalu berfungsi di Indonesia karena kita negara tropis. Nah, itu ketika dia nyala akan berwarna orange. Selanjutnya di bagian kanan ada laci kecil di sini. Kemudian di bagian pintu juga bisa untuk membuka power tailgate. Jadi mobil ini juga sudah memiliki bagasi elektrik ya, pintu bagasi elektrik. Oke, kita bergeser ke sebelah tengah. Oke, di bagian steering column di sini ada pengaturan untuk wiper, sudah auto juga dan intermittent, jadi bisa kita pilih kecepatannya. Jadi sennya di sebelah kiri seperti mobil Eropa, dan di bagian kanan adalah shifter. Jadi lagi-lagi mengingatkan kita dengan konsep mobil dari Mercedes-Benz. Kemudian di bagian tengah ada juga head unit layar sentuh berukuran 12,3 inci. Head unit yang tertanam ini bisa digunakan untuk melakukan berbagai pengaturan sistem hiburan, salah satunya konektivitas smartphone. Dan ini juga bisa menampilkan bird view ya, atau 360 derajat dari mobil ini, karena mobil ini sudah punya kamera di keempat sisinya. Di bagian bawah dari head unit tersebut ada semacam shortcut dan juga pilihan dari AC, ada front
defogger, kemudian bagian belakangnya juga bisa menghilangkan embun juga. Jadi cukup lengkap ya dengan mobil ini. Fitur-fiturnya sudah tertanam cukup banyak dan cukup lengkap. Bagian tengah juga bisa menampilkan sensor parkir yang ada di depan dan di belakang. Nah, ini adalah tampilannya. Ada bisa Apple CarPlay, ada radio, kita bisa konsumsi energinya juga. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Di bagian bawahnya lagi ada 2 buah Type-C dan juga power outlet. Jadi untuk mengisi gadget aman banget ya di mobil ini. Selanjutnya di bagian tengah ada wireless charger. Konsol boxnya juga cukup besar dan dalam, dilapisi kulit, tentunya bisa dibuka side by side gitu. Kemudian kita lihat di sini dia juga punya sunroof di bagian depan, bisa dibuka dan ditutup secara elektrik. Di bagian sun visor, bagian driver dan juga penumpang depan memiliki cermin dan juga lampu sudah LED. Untuk cermin tengahnya juga memiliki layar untuk bisa menampilkan citra di belakang. Jadi walaupun penumpang di tengahnya penuh, akan sangat aman menggunakan mobil ini. Artinya visibilitas sangat baik. Untuk tombol hazard ada di bagian atas. Nah, ini penampilan dari atau point of view dari driver dari mobil ini. Jadi penampilan ke depan, ke samping sangat luas ya. Selanjutnya kita lihat joknya juga tentunya sudah elektrik dengan motif perforated, dan headrestnya sangat lebar dan bisa ditekuk ya. Jadi sangat-sangat nyaman mobil ini untuk digunakan jarak jauh, baik bagi penumpang maupun pengendaranya. Baik, kita lanjut ke bagian row kedua. Mobil ini menggunakan konsep pintu sliding ya, seperti halnya Mercedes V-Class maupun Alphard maupun Velfire. Kita bisa lihat di bagian pilar B juga terdapat hand grip yang cukup besar secara vertikal untuk membantu penumpangnya masuk ke dalam. Walaupun sebenarnya mobil ini memiliki ground clearance yang cukup rendah sehingga memudahkan penumpang untuk masuk ke dalam. Untuk kursi di tengahnya bisa muat untuk 2 orang karena dia memiliki konfigurasi pilot seat ya. Jadi cukup lebar dan nyaman sekali duduk di tengahnya. Memang ini passenger oriented mobilnya. Di bagian belakang dari jok depan juga terdapat hand grip juga yang dilapisi dengan aluminium brush, menambahkan kemewahan dari mobil ini. Terdapat juga di bagian bawah footrest untuk tempat kaki kita beristirahat. Jadi build quality dari mobil ini bisa dibilang walaupun ini produksi Cina, tapi build quality and fit and finishnya itu sangat baik ya. Bagian door trim di tengah juga sama baiknya seperti di depan, dilapisi dengan kulit dan juga jahitan asli dengan jahitan benang warna putih. Di bagian pilot seatnya juga terdapat layar sentuh yang bisa menampilkan berbagai macam fitur ya, seperti ada seat linkage, ada AC control, vehicle control, kita bisa buka dan tutup sunroof maupun panoramiknya, serta jendela baik di kanan maupun di kiri. Jadi penumpang yang di tengah memiliki keleluasaan dan juga kewenangan penuh atas mobil ini. Oke, kita lihat lagi apa aja fiturnya. Ini kita coba buka dan tutup jendela di bagian tengah, baik kanan dan kiri itu bisa, termasuk di jendela bagian penumpang depan.
Melalui kursi ini juga kita bisa mengubah ambient light dari mobil ini yang sudah ada di bagian door trim, di bagian bawah lantai, kemudian di bagian depan sangat bisa kita ganti karena memiliki banyak sekali pilihan warna. Kemudian brightness-nya juga kita bisa atur berapa terang. Selanjutnya, kita bisa menyalakan dan juga mematikan lampu kabin dari layar kecil ini. Selanjutnya, kita bisa mengatur posisi dari dudukan ataupun reclining dari seat yang kita duduki secara sangat-sangat lengkap. Ada ventilasinya, ada heaternya. Jadi kursi ini bisa panas maupun dingin sesuai dengan kebutuhan. Untuk leg rest juga tersedia di mobil ini. Jadi dipastikan perjalanan kita dengan mobil ini baik jarak jauh maupun jarak dekat sangat nyaman dan tidak cepat merasa lelah. Karena ukuran legroomnya juga sangat lega. Untuk saya yang tingginya 175 cm sangat memadai. Di belakang juga ada seat pocket di depan untuk menaruh majalah maupun barang-barang yang bisa diselipkan di sana. Dan juga ada fitur massage. Mobil ini menyediakan fitur pijat di kursi tengahnya. Sangat luar biasa ya. Jadi informasi buat teman-teman, mobil dengan begitu lengkap fiturnya ini bisa dibeli dengan harga 1,4 miliar on the road Jakarta. Bersaing dengan mobil-mobil full size MPV ya. Lainnya seperti Abarth, Velfire, Mercedes V-Class dan lain sebagainya. Bahkan untuk ventilasi dan juga heaternya ini bisa diatur levelnya 1 sampai 3. Kemudian untuk masasnya ini ada berbagai jenis gerakan di bagian punggung dan ada seberapa kuat ya, ada yaitu mulai dari low, medium hingga high. Oke, selanjutnya ke bagian atas. Oke, bagian plafon ini ada ambient light, kemudian ada lampu baca, serta ada kisi-kisi AC untuk penumpang bagian tengah. Selanjutnya juga ada hand grip dan ada gantungan baju di sampingnya. Ini adalah tombol untuk menutup maupun membuka dari pintu bagian tengah. Selanjutnya di bagian atap juga terdapat tombol untuk membuka maupun menutup panoramic sunroof yang ada di bagian tengah. Kita bisa atur juga AC selain dari kursi, bisa diatur di bagian tengah ini. Jadi dia bisa kita atur AC baik secara suhu maupun blowernya. Jadi secara total di mobil ini terdapat 3 zone atau 3 zone. Ini bagian tengah juga ada colokan listrik 220 volt dan 150 watt. Bagian tengah juga ada port USB type biasa dan juga type C. Di bagian tengah kursi ini juga ada meja lipat yang bisa kita buka dan dia keluar secara pop-up, elegan sekali, yang bernuansa wood panel. Jadi kita bisa bekerja ataupun melakukan aktivitas makan dan lain sebagainya menggunakan meja ini. Oke.
Jadi di bagian lantai dia rata dari kiri dan ke kanan. Sangat memudahkan untuk akses keluar masuk dari mobil ini. Oke, kita sekarang ke bagian luar. Ini adalah bagian dari belakang mobil Miva 9. Terlihat di sini dia mempunyai bangku baris ketiga yang bisa dilipat seperti ini. Ada juga power outlet di bagian kanan. Bagian kiri hanya untuk toolkit saja. Dan untuk bagasi sendiri apabila kursi terlipat cukup luas ya. Dan dia kursi baris ketiganya bisa di sliding untuk menambahkan ruang kaki. Namun harus mengkompensasi dari ruang bagasinya sendiri. Jadinya seperti ini apabila kursi tegak semuanya. Jadi secara total mobil ini bisa mengangkut hingga 7 orang penumpang. 3 di bagian belakang, 2 bagian tengah, dan 2 bagian depan. Oke, ini bisa kita tekan untuk menutup bagasi yang sudah elektrik. Jadi sebagai informasi, mobil ini bertenaga listrik dengan menghasilkan tenaga 250 HP dan torsi 350 Nm. Daya jelajah atau range dari mobil ini hingga 440 sampai 520 km. Bahkan desain stop lampnya saja sangat tidak biasa, namun sangat modern sekali. Tipis dan juga melintang dari kiri hingga ke kanan, bahkan ada posisi sampai bawah. Kita lihat ini di bagian pintu, bagian penumpang sama baiknya. Dan dia juga sudah ada pengaturan lumbar serta elektriknya, baik untuk sliding dan juga reclining. Bagian tengah konsolnya juga konsepnya adalah floating, sehingga menambahkan ruang bagian dalam mobil ini. Jadi inilah penampakan dari dashboard mobil Maxus Miva 9. Ini untuk glove box-nya, sayangnya dia belum dilengkapi dengan bludru di bagian dalam. Oke, demikian informasi mengenai mobil Maxus Miva 9. Buat teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya mengenai mobil ini bisa diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini sebanyak-banyaknya supaya kita bisa bahas mobil lainnya lagi di channel ini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton dan bye-bye.